Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan bagi kita. Mudah-mudahan dengan kesehatan itu kita bisa menambah ibadah kepada Allah sehingga bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kelak bekal tatkala kita dipanggil kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan juga memberikan kemudahan bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana terdahulu kita membaca kitab Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, yaitu kitab yang terkait dengan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ala kulli hal para ulama sekarang sudah banyak memberikan pemahaman bagi kita dan juga dalil-dalil diterangkan yang seringkali saya katakan kalau zaman dahulu kala kiai-kiai kita, sesepuh-sepuh kita itu kalau pengajian-pengajian ya biasanya kemasyarakatan ya. Kalaupun kita diajak untuk mengamalkan suatu amalan seperti tahlilan atau tawasul misalnya atau istighosah gitu ya langsung amalannya saja kita praktis, dan kita percaya bahwa ulama-ulama kita zaman dahulu kala itu tahu dasarnya apa, mereka tahu karena mereka membaca. Hanya saja saat itu apa yang mereka baca dan juga yang dikatakan lawan akidah ini masih tertera di dalam buku-buku para ulama salaf. Kendalanya zaman sekarang justru orang-orang yang ingkar dengan amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita amalkan ini sudah ada di sekeliling kita, bahkan juga di medsos banyak ya. Begitu, sehingga zaman sekarang perlu orang untuk memahami juga seperti ziarah kubur. Ya dulu kita diajak ziarah kubur gitu saja, diajak berdoa kita amin-amin begitu saja. Setelah kita memahami, kita ngikuti ziarah kubur, kita berdoa, ya anak-anak kita atau adik-adik kita amin-amin gitu, itu estafet ya. Tapi kalau sekarang rupanya orang ziarah kubur itu tidak sekedar hanya begitu, perlu juga tahu dalilnya apa sih dalil ziarah kubur. Karena sebagian orang khususnya dari kalangan Wahabi Salafi itu mengingkari dengan mati-matian mengingkarinya. Bahkan ada yang menuduh orang yang ziarah kubur ini sama dengan nyembah kuburan gitu ya. Nah, maka kita di era yang terbuka ini perlu untuk mengetahui apa itu dalil ziarah kubur. Kurang lebih begitu. Nah, kitab ini menerangkan hal-hal yang terkait dengan amalan kita selama ini. Baiklah, saya akan mengulas sedikit pelajaran yang terdahulu agar nyambung bahwa pelajaran terdahulu itu diterangkan bahwa amalan orang atau seseorang itu kalau beramal itu ada kalanya amalannya selesai. Orangnya mati, amalannya selesai. Ya. Contoh apa? Contoh misalnya ada orang mencari maisha yang halal. Itu kan amalan baik. Ya tak? Mencari maisha yang halal. Setelah mendapatkan rezeki itu diberikan kepada keluarganya. Sudah bermanfaat untuk keluarganya. Tatkala dia meninggal dunia ya selesai, dia tidak bisa lagi bekerja. Itu namanya amalannya selesai. Tapi ada juga amalan yang masih terus berkelanjutan pahalanya maksudnya. Yang terdahulu
ada syair 10 macam pahala yang bila mana itu dikerjakan oleh seseorang di saat hidup maka pahalanya akan terus berkesinambungan, antara lain yaitu mengajari anaknya menjadi anak soleh sehingga tatkala ayahnya atau ibunya meninggal dunia anaknya mendoakan. Itu satu. Sedekah yang disalurkan kepada tempat-tempat ibadah namanya sedekah jariah ya. Atau mempunyai ilmu yang diajarkan ya. Itu banyak. Nah, guru-guru kita dulu zaman kita masih kecil itu ada namanya ngaji di langgar-langgar musola-musola ya, ngaji alif bakta itu istilahnya gitu ya. Nah, sudah selesai akhirnya kita sudah bisa baca Quran. Nah, guru-guru kita yang ngajar alif bakta itu kalau beliau-beliau sudah wafat mendapatkan pahala dari ilmu yang kita amalkan sekarang, kita ngaji Quran dan seterusnya. Begitu. Ini berkelanjutan. Kemudian juga ada lagi kalau ada orang membuat perigi sungai, mengalirkan sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat, ini juga terus pahalanya mengalir. Atau membuat sumur, yang sumur itu dimanfaatkan oleh masyarakat umum, ini juga mengalir. Menanam pohonan ya, yang pohonan itu bisa untuk kalau tahunnya rindang maka dia di bawahnya ada orang yang bertiup, maka yang menanam mendapatkan pahala. Atau dimakan oleh hewan termasuk burung dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal demikian ini bisa menyebabkan pahalanya berkesinambungan. Itu pelajaran yang terdahulu yang kita laksanakan atau kita baca, kita bahas di tempat ini. Sekarang bab berikutnya adalah al-qiraatu 'alal mayyiti wa fi'lus salaf. Ini babnya. Apa itu artinya? Al-qiraah, membaca, maksudnya membaca di sini membaca Al-Qur'an atau doa-doa 'alal mayyiti yang ditujukan kepada mayit, yaitu keluarga kita yang telah meninggal dunia, termasuk baca surat Al-Fatihah ya, atau baca Yasin, baca Tabarok dan lain sebagainya yang pahalanya ditujukan untuk mayit, baik dibaca di rumah maupun dibaca di masjid atau dibaca di atas kuburan orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita. Itu ziarah kubur itu kemudian kita baca tahlilan gitu ya. Itu wa fi'lus salaf, dan juga amalan para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Begini nih, judulnya ini terkait dengan pengingkaran orang-orang Wahabi Salafi yang saya tahu di Saudi itu ya. Ini mengingkari, katanya kalau kita bikin tahlilan seperti undangan-undangan tahlilan di kampung-kampung itu, mereka berdalil itu ulama salaf tidak pernah mengerjakannya, gitu ya. Bahkan ada yang mempertanyakan juga, apakah tatkala Siti Khadijah wafat itu Nabi bikin tahlilan kayak orang Jawa itu? Kan tidak ada dalilnya itu. Ya, ini gimana ini? Jadi mereka melogikakan sesuatu. Ya memang mereka dalam artian melihat sesuatu itu yang hanya kepingin nyata begini, tapi dia tidak mau. Mereka tidak mau meneliti dengan sesungguh-sungguhnya. Pertama begini. Dalil itu kan tidak harus apa yang dilakukan atau diamalkan oleh Rasulullah, tapi dalil itu juga adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Jadi orang tidak boleh kaku ya. Misalnya begini, kita agak sedikit melebar sedikit ya. Ada seorang ayah atau kepala rumah tangga punya anak gitu ya. Nah, kepingin anak-anaknya itu soleh, maka tentunya seorang ayah itu kan harus mencontohkan perbuatan yang baik. Misalnya sang ayah itu ahli sholat 5 waktu gitu ya, itu kan contoh. Tapi apakah dalam rumah tangga itu cuma contoh saja? Kan enggak. Dalam rumah tangga itu pasti ada nasihat kan gitu ya. Bahkan juga menghukum anak, ya enggak? Kalau anaknya nakal dijewer kan gitu. Nah ini kalau orang-orang Salafi Wahabi ini maunya yang dicontohkan saja. Sedangkan yang diucapkan itu enggak begitu diurus sama mereka. Ya, apalagi yang dilarang enggak begitu diurus. Itu masalahnya di situ. Istilahnya mereka berdalil secara parsial di dalam agama. Parsial cuma bagian kecil saja. Ya. Nah, mereka mengingkari sebagai contoh tadi, kalau kita melakukan atau mengadakan tahlilan saja,
Nah, itu kan di kampung-kampung ala kulli hal ya. Mulai dari mana? Mulai misalnya malam Jumat ada yang rutinan, ada juga di masyarakat yang sudah ada musibah, kemudian kita datang ke tempat keluarga mayit, kita membacakan tahlil. Kalau biasanya hari pertama sampai ke-7 tanpa diundang kan gitu ya, kita datang. Kecuali kalau keluarga mayit ini mengatakan karena suatu sebab misalnya, apalagi seperti musim pandemi gini, kita hanya mengadakan 3 hari ya, ada pengumuman, baru biasanya 3 hari kita hadir kan gitu, tanpa diundang kan gitu ya. Nah, demikian juga mungkin di masjid-masjid, musala-musala, pesantren, banyak orang melaksanakan apa? Tahlilan ya. Nah, sedangkan orang-orang Wahabi tadi itu mengatakan, itu nggak diamalkan oleh ulama salaf. Kenapa kalian kok mengadakan sesuatu yang baru gitu? Maka kita jawab, dalil itu tidak harus apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Tidak begitu dalil itu. Sabda Nabi pun bisa kita pergunakan untuk dalil. Nah, dalilnya orang tahlilan itu ringan. Sebenarnya mudah sekali mendalili itu ya. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini yang meriwayatkan banyak itu. Imam Tirmidzi meriwayatkan, Imam Abu Dawud meriwayatkan, dan beberapa ulama-ulama ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Ringan Nabi itu, ya, praktis. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Lah, di lapangan secara real namanya orang tahlilan itu ya baca surat Yasin. Ya enggak? Maka boleh dikatakan tahlilan, boleh dikatakan yasinan. Ini kan lisan Jawa saja memberikan nama, ya enggak masalah, ya enggak? Enggak masalah, namanya nama saja kok. Kan begitu ya? Nah, tapi substansi ajarannya itu ajaran sesuai dengan sabda Nabi, yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Nah, sudah, masyarakat Indonesia ini orangnya alhamdulillah baik-baik hati ya. Bukan seperti orang Wahabi itu ya. Orang Indonesia ini khususnya, orang Nusantara juga. Walaupun di Saudi itu banyak juga orang tahlilan ada. Ya, saya hidup di Mekah dulu ya selama 8 tahun, kadang-kadang ya diundang tahlil. Artinya kalau ada orang meninggal dunia ya tahlilan. Cuman memang beda metodenya. Setiap daerah kan metodenya beda-beda, tapi sama tujuannya. Kalau di Mekah itu yang sering adalah khatmul Quran, membaca Al-Quran, khataman, dibagi itu 1 juzan. Kalau yang datang banyak ya dibagi Quran mujazza. Nah, mujazza itu 1 juzan sudah. Nah, kemudian nanti tokohnya atau ulamanya ya, tokoh agamanya yang datang itu yang doa dengan bacaan bahwasanya bacaan Al-Quran yang mereka khatamkan itu dikirimkan pahalanya untuk mayit. Kan sama. Nah, kita di Indonesia ini praktis mengadakan surat Yasin sesuai dengan apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman orang Indonesia khususnya, saya katakan karena saya hidup di Indonesia ya, gitu. Kalau baca surat Yasin itu kan cepat selesai, ya, seperempat jam selesai, ya. Nah, terus masa habis itu pulang gitu. Ya nunggulah sejenak. Lah kalau nunggu itu ya jangan ngobrol, jangan yang lain-lain. Masa mau kerja di situ ya, jualan ya enggak. Maka pantas-pantasnya dibacakan zikir. Nah, kan gitu tambahan zikir itu. Kata zikir itu namanya qiraah. Kan gitu kan? Ya, zikir doa. Loh, apa boleh mendoakan mayit? Ya pasti boleh. Wong salat jenazah itu doa semuanya. Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Semua adalah apa? Doa. Kalau doa untuk mayat dianggap nggak sampai, ya percuma kita sholat jenazah. Mending nggak usah sholat jenazah kan gitu kan ya. Loh, kalau kucing atau anjing yang mati ya langsung dikubur, nggak pakai sholat jenazah. Wah, ini manusia ya. Nah, maka perlu sholat jenazah kan gitu sesuai dengan ajaran apa dalam syariat. Loh, ternyata di dalam sholat jenazah itu semuanya doa untuk mayit yang diantarkan ke kuburan. Kan begitu ya. Berarti ada ajarannya enggak? Ya ada. Lah ini dikembangkan oleh kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah baca Yasin maka baca tahlil. Kan gitu kan ya. Baca tahlil, baca tahmid. Nah, karena orang Indonesia ini Masya Allah rajin-rajin.
Nah, kalau baca tahlil itu la ilaha illallah, tak cukup 3 kali. Ya, maka sunnahnya mengambil minimal berapa? 33. Ya, ada juga baca sampai 100 kali tergantung pimpinannya. Nah, karena yang terdengar ini di samping surat Yasin terdengarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang tanya itu apa bacaan? Itu namanya tahlil. Oh, bacaan tahlil itu la ilaha illallah. Kebetulan dibaca bersama dengan adanya mayit yang tadi iqra'u yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Maka mulailah masyarakat kita ini mengatakan, ayo kemana? Yasinan, ayo kemana? Itu loh yang baca la ilaha illallah. Apa namanya? Tahlil. Nah, bahasa Jawanya tahlilan, kan gitu. Ringan orang Indonesia, ya enggak? Enggak terlalu yang aneh-aneh gitu ya. Apakah boleh? Ya boleh lah. Contoh misalnya, kita ini datang ke masjid. Tujuan datang ke masjid itu yang umum itu apa? Kan untuk sholat rawatib, tujuan utama umumnya. Ya enggak? Lah setelah sholat rawatib masa enggak boleh sholat qobliyah, ba'diyah? Kamu itu niat apa? Saya niat sholat rawatib, misalnya sholat maghrib atau sholat isya gitu. Terus dia sholat qobliyah atau ba'diyah, masa dimarahin? Kamu tadi bilangnya kok sholat maghrib atau sholat isya, kok pakai ba'diyah? Ya enggak begitulah. Islam tidak kaku seperti itu, ya enggak? Apa sih itu? Misalnya masih ada waktu, ya. Pada waktu habis sholat maghrib mau ngaji ya enggak apa-apa. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini. Tadi masa di absen? Kan enggak kan? Ya enggak? Siapa yang niatnya sholat maghrib saja, siapa yang habis sholat maghrib pakai ngaji kan enggak pakai. Ya masyarakat ini namanya urfan, secara uruf, secara umum. Oh, kalau hari ini seperti ada jadwalan di masjid-masjid ya enggak? Wah, habis ini mengaji. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau misalnya sekarang ini habis ini, ayo kita misalnya kita adakan sedekah bersama-sama. Ini ada gempa bumi, boleh enggak? Ya boleh, ya enggak? Kita sepakatan apalah? Wah, ini jamnya ini enggak bunyi. Kalau gitu kita urunan aja beli jam biar boleh enggak? Ya boleh. Ya. Bukan kaku, Islam itu tidak mengajari yang kaku selagi hal itu adalah baik. Maka yasinan, nah, kemudian didampingi dengan tahlilan, hanya lisan Jawa mengatakan lebih umum menjadi tahlilan. Ya dah. Aslinya apa? Dalil iqra'u yasin ala mautakum. Itulah yang dikenakan fi'lus salaf, tidak harus mengamalkan, walaupun ulama salaf juga ada yang mengamalkan. Jadi jangan mau dibohongi oleh orang-orang Wahabi Salafi hanya karena mengatakan ulama salaf tidak mengamalkan. Ya dah. Baik. Saya lanjutkan. Warubbama yaqulu mutanatti'un mimman yatathabbathu bi adyalil adami li raddi kulli mas'alatin wa inkari kulli jadidin bi qawlihi lam yaf'alhu salaf wa lam yathbut anhum. Rubbama yaqulu hadza innal qira'ata 'alal mayyiti lam yaf'al has-salaf. Maksudnya tadi barangkali ada kelompok orang-orang yang mempunyai hati kurang baik terhadap umat Islam, yaitu ini halaman 16 ya, halaman 16. Halaman 16 ya. Saya ulangi, barangkali ada kalangan yang kurang senang dan mereka mengatakan sesuatu di kalangan orang awam ini bahwa ini tidak ada dalilnya. Untuk Untuk menolak setiap masalah dan mengingkari sesuatu yang mereka anggap baru dengan ucapannya lam yaf'alhus salaf. Ini tidak diamalkan oleh ulama salaf, itu klaim mereka. Walam yathbut anhum, dan tidak ada di dalam amalan mereka, tidak pernah dilakukan oleh mereka salaf. Ya. Farubama yaqulu inna hadzal qiraah, atau kemungkinan mereka mengatakan bahwasanya qiraah yaitu qiraatul Quran alal mayyit, qiraat Yasin alal mayyit, ya. Bacaan Al-Qur'an untuk mayit atau Yasin atau tahlil untuk mayit, ya. Alal mayyit lam yaf'alus salaf, lam yaf'alhas salaf, yaitu tidak diamalkan oleh para ulama salaf menurut penelitian mereka yang kurang teliti, ya dah. Menurut penelitian mereka tapi yang kurang teliti.
Fanaqulu lahu, maka kita katakan, kita jawab pada orang-orang itu. Pertama jawabannya, hadat da'wa ghairu sahihatin, ini pengakuan tidak benar. Li'annal qira'ata, karena bacaan-bacaan alal amwati kepada atau untuk mayit itu sahhat an Ibnu Umar. Ini benar-benar terjadi dari Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Wa hakaha Asy-Sya'bi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi anil Ansor, dari kalangan para sahabat Ansor. Wa thabatat anil Imam Ahmad, dan juga dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang unik, orang-orang Wahabi Salafi itu mengaku sebagai penganut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan boleh, sedangkan mereka mengatakan tidak boleh. Jadi tidak cocok dengan imamnya. Wa huwa kibaru a'immati salaf, sedangkan Imam Ahmad itu adalah pembesar dari para ulama salaf. Wa fi nafitibi fi fawaidil mukril kabiri annahu ansyada syekhuhu al-Abali qaul Ibn Rumi al-masyhur. Ini sebagaimana di dalam kitab Nafkhut Tibi, di dalam Fawaid al-Mukri yang dibaca Al-Kabir, bahwasanya beliau Syekh Al-Abili menyanyikan, melakukan atau menginsyad, membaca syair, ya. Bukan nyanyi, ya, membaca syair. Apa syairnya siapa? Ibnu Rumi, yaitu afna wa a'madzat tibu. Maaf. Afna wa a'madzat tabibu bitibbihi wa bikuhlihil ahya'u wal busara'u. Fa idza mararta ra'aita man umyanuhu amimma ala amwatihi qurra'u. Nah, ini afna wa a'madat tabibu bitibbihi, sudah melakukan segala sesuatu, tabib atau dokter itu dengan pengobatannya, maksudnya sudah berusaha, ya. Orang-orang ahli pengobatan itu sudah mencari banyak tahu, ya, melebarkan pemahaman gitu terhadap masalah kedokteran itu. Wa bi kuhlil ahya wal busarau, dan juga tabib itu memberikan kuhul. Apa kuhul ini? Ini celak, ya, bagi orang-orang yang hidup. Ya, kita ini, ya, kadang-kadang kita diperintahkan untuk bercelak itu. Wal busarau, dan orang-orang yang melihat. Maksudnya begini, kuhul atau celak, tahu celak, ya, itu baik sekali untuk mata. Yang kita ini kalau kepingin matanya itu busara itu penglihatannya tajam, maka hendaklah menggunakan celak tadi itu. Ini apa? Ini pengembangan dari pemahaman orang-orang pengobatan tabib, ya, dari tabib itu. Ini kembangan syairnya, ya. Fa idza mararta, kalau engkau berjalan, ra'aita man umyanuhu, engkau melihat orang yang pandangan matanya itu amimma ala amwatihi qurra'u, apakah terhadap para mayit itu ada yang membacakan bacaan-bacaan doa, maksudnya begini, ini Ibnu Rum, ini orang zaman dahulu kala, ya, orang salaf itu sudah membahas. Jadi mahal syahidnya itu amimma alal amwatihi qurra'u, apakah mereka melihat terhadap orang-orang yang mati itu ada sekelompok orang membaca doa untuk mereka. Ini cerita ini, ya. Nah, artinya begini, ini syair menandakan bahwa ulama-ulama zaman dulu itu sudah ada, kalau ada orang mati maka dibacakan doa qurra tadi itu. Jelas, ya. Ini syair memang tidak berkaitan dengan masalah tahlil, tapi bukti. Itu, ya, bukti. Contoh misalnya begini, saya katakan, kalau ada orang masuk ke Singosari, orang luar ini, pendatang di Singosari, kemudian dia mengatakan, dia belum pernah masuk ke masjid kita ini, Masjid Hizbullah ini. Kemudian dia berkata, ternyata di Singosari itu masjidnya nggak ada yang lama, semuanya baru-baru.
baru 10 tahunan dibangun. Kita kan gimana mengatakan? Kamu itu tidak tahu kan gitu. Coba kamu ke mana? Masjid Jami' Singosari ini berapa tahun? Jauh, waktu saya kecil aja sudah ada ya. Kan gitu. Kan gitu kan? Hah? Iya, sudah ya bertahun-tahun, berpuluh tahun kan gitu kan. Nah, ini pertanda, misalnya saya mengatakan, kamu aja belum tahu. Saya itu masih kecil, sekarang usia saya 50 lebih, 50 aja. Itu berarti 50 tahun yang lampau sudah ada Masjid Jami'. Kan gitu kan. Nah, kamu baru datang ngomong begitu. Nah, gitu ya. Berarti cerita saya ini memang bukan dalil ya untuk pembangunan masjid itu boleh baru atau lama, tidak. Tapi menandakan bahwa di Singosari ada masjid lama, yaitu Masjid Jami' Singosari. Begitu loh maksudnya ya. Baik. Fastafada minhu, diambil manfaat dari syair ini ya. Kidamil qiraatu alal amwat, dulunya atau sudah ada terlebih dahulu al qiraatu, pembacaan Yasin, tahlil dan lain sebagainya alal amwat untuk mayit. Ini bahwa ulama salaf pun sudah mengamalkan baca tahlil untuk mayit, itu maksudnya. Ya dah. Nah, dalil-dalil kayak begini ini ya kita dulu tidak pernah mendengarkan, ya dah. Nah, karena sekarang ini musimnya kalangan Wahabi Salafi ini sudah di mana-mana, di medsos banyak kan gitu kan. Maka kita perlu tahu, oh kalau ada orang mengatakan orang yang baca tahlilan itu nggak pernah diamalkan salaf, kamu salah kamu, ya dah. Kamu tidak ngerti syair-syairnya orang zaman dahulu kala ya. Begitu. Ini jawaban kita. Tanian yang kedua, lau salima adamu fi'lis salaf. Andai kata betul yang dikatakan kaum Wahabi Salafi itu ya, memang tahlilan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf ya. Misalnya lau salima adamu fi'lis salaf laha, andai kata memang benar tidak ada amalan ulama salaf itulah di dalam bacaan tahlil atau tahlilan kasarnya, ini la yalzamu minhul man'ul khasul mudda'a. Maka tidak harus la yalzamu minhu, tidak mengharuskan al man'u, ada larangan ya. Al khasu, khusus untuk sesuatu yang didakwakan. Artinya begini, ulama salaf itu kan bukan nabi. Begitu ya. Yang boleh melarang itu kan Al-Qur'an dan hadits atau nabi Allah dan rasulnya. Andai kata ulama salaf tidak ngamalkan tahlilan, lawang nabi yang perintah Iqra'u Yasin ala mau takum, ya dah. Ala kulli hal ulama salaf mengamalkan juga. Tadi kan ada syairnya, ya dah. Begitu. Jadi kita dapat dua ini ya. Kita sudah tahu dalilnya bahwa nabi pun perintah Iqra'u Yasin ala mau takum, begitu. Fa'adamu fi'lihim laha laisa bidalilin. Sesungguhnya kalau benar ya, tidak adanya amalan salaf itu bukan dalil syariat, bukan larangan. Ya, bukan larangan. Saya contohkan ya, anggap saja bangun masjid itu ya. Anggap saja bangun masjid gitu ya. Tapi kalau di Singosari repot ya, sudah banyak yang lama-lama gitu ya. Ini anggap saja ada Singosari baru gitu ya. Mana ya Singosari baru ya? Di perumahan barangkali ya. Nah, mungkin di perumahan. Atau gini aja misalnya, yang ada lapangan. Lapangan Tumapel kan besar gitu ya. Lapangan Tumapel besar. Tiba-tiba seluruh masyarakat Singosari ini sepakatan. Sak camatnya semuanya. Bahkan dapat restu dari kabupaten. Misalnya ya, di tengah lapangan itu digunakan masjid. Misalnya ya. Dibangun masjid, sepakat semua, nggak ada yang menentang ya semuanya. Nah, terus ada yang mengatakan dulu di Singos, saya anggap dulu di lapangan itu nggak ada masjid, di lapangan nggak ada masjid, kok sekarang ada masjid misalnya, ya. Nah, ya kita jawab itu kan kesepakatan, gitu kan ya, kesepakatan masyarakat Singosari di tengah lapangan dibuat masjid, sepakat semua. Singosari tanda tangan misalnya. Itu dikatakan bahwa sebelum adanya bangunan masjid di tengah lapangan itu bukan berarti larangan.
dalam hukum syariat. Tidak adanya itu bukan larangan. Ya. Yang larangan itu andai kata tertulis misalnya kesepakatan masyarakat Singosari dengan kecamatan, Pemda ya misalnya kabupaten tulisi lapangan tidak boleh dibangun apapun gedung karena lapangan fasilitas umum, itu namanya larangan. Namanya larangan. Tapi kalau nggak ada apa-apa ini ya dah. Kemudian semuanya sepakat, ya bukan larangan namanya. Jelas? Demikian juga ulama salaf. Andai kata ulama salaf itu ada melarang, misalnya ada tulisan dari siapa Imam Syafi'i tadi gitu, haram misalnya, ya haram melakukan amalan ini dan itu, sebagaimana amalan kita, ya Imam Malik itu kan salaf semua, Imam Ahmad bin Hanbal salaf semua, ya Imam Hanafi 4 mazhab. Lah baru kita mengatakan iya dulu ada larangan. Nah ini enggak itu. Enggak ada larangan, enggak ada apa-apa. Contoh mungkin lebih mudah. Dakwah lewat medsos. Dakwah lewat medsos, lewat TV, lewat internet. Ada enggak ulama salaf yang melarang? Enggak ada. Zaman para ulama salaf belum ada medsos. Ya enggak ada itu. Dan orang sekarang pakai medsos semua kan? Ya, begitu. Berarti zaman dulu enggak ada larangan. Loh, enggak ada larangan itu ya tidak dilarang, begitu maksudnya. Jelas? Baik. Wa kullu syai'in walaisa kullu syai'in min masailil furu'i lam yaf'alhu salaf yakunu mahdzuran, dan tidak semua dari masalah-masalah fikih, furu' itu di sini adalah fikih, yang tidak diamalkan atau tidak dilakukan oleh para ulama salaf itu maka dihukumi mahdzur, haram. Tidak begitu. Selagi kita mendapatkan dalil ayat Qur'annya atau hadisnya, ya dah, dan hadisnya diterima makbul, maka boleh diamalkan, begitu ya. Walaupun tidak didengar ulama salaf itu mengamalkan. Sebenarnya ya ikhwan, tidak didengar itu bukan berarti enggak ada. Mungkin yang meneliti enggak tahu gitu, ya. Saya contohkan nih, saya pribadi, saya kan hanya tahu namanya Mbak Thohir Bungkuk, kan hanya tahu. Amalan beliau saya nggak tahu. Ya maklumlah generasinya beda, beliau sudah wafat jauh, baru saya lahir kan gitu kan. Sangat salah kalau saya ini kemudian mendakwahkan begini. Mbak Thohir itu tidak pernah, misalnya tidak pernah wiritan misalnya gitu. Kamu tahu apa? Kamu baru lahir kok. Ini Mbak Thohir sudah zaman dahulu kala. Ya tanyakan sama nenek moyangmu kan gitu mestinya ya. Apakah Mbak Thohir itu wiritan atau enggak? Lah kamu baru lahir kemarin kok sudah memvonis. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi ketidaktahuan kita itu bukan dalil agama. Jelas? Demikian juga ketidaktahuan Wahabi Salafi terhadap fi'lus salaf bukan dalil agama. Jelas? Yang kedua, apakah setiap amalan salaf itu pasti terbukukan? Belum tentu. Contoh tadi kalau kita di Singosari ada Mbak Thohir, apakah semua amalan Mbak Thohir, wiridnya Mbak Thohir itu pasti dibukukan? Belum tentu. Ya enggak? Mungkin diajarkan pada muridnya tanpa dicatat, sehingga orang seperti kita, generasi kita itu nggak tahu. Taunya cuma di Singosari ada Mbak Thohir, gitu saja kan? Ya enggak? Nggak tahu kadang-kadang. Itu bukan berarti ketidaktahuan kita terhadap amalia Mbak Thohir itu kemudian menjadikan dalil ternyata Mbak Thohir tidak pernah ini dan itu. Ya salah. Jelas ya? Nah, seperti itulah kurang lebih. Demikian juga kalau dibuktikan dengan riwayat-riwayat sebagaimana tadi itu ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar pun ternyata juga mengamalkan bacaan-bacaan untuk mayit. Ini berarti ada gitu loh. Ini yang terbukukan. Demikian dan seterusnya. Saya lanjutkan. Wa man itta'a dzalika fa 'alaihi dalilu la sabila lahu ilaihi. Barang siapa yang mengklaim seperti itu, bahwasanya amalan salaf itu tidak ada tahlilan ya. Fa'ali dalil, dia melakukan atau membuat itu adalah dalil, wala sabila lahu ilaihi, tidak ada jalan untuk mengarah ke situ, maksudnya ditolak ya.
kalimat-kalimat mereka mengatakan bahwa ulama salaf tidak tahlilan itu wajib ditolak karena tidak sesuai dengan realita. Jelas ya? Itu yang dimaksudkan di dalam bab ini. Tsalitsan, yang ketiga, waqad tsabata fil hadis sahih, sungguh telah datang dalam hadis yang sahih, annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, bahwasanya mayit itu yu'adzabu. Ini ada dua terjemahan ini. Yu'adzabu yang umum dikatakan disiksa, bi bukai ahlihi alaihi, dengan tangisan keluarganya untuk si mayit. Nah, ini ada beberapa takwilan dari kalangan ulama ya. Kalau nangis-nangis umum itu boleh. Yang di sini itu kalau wasiat begini, hai anak-anakku, kalau aku mati maka kalian harus menangisi diriku. Nah, itu disiksain. Ya enggak? Nah, saya mohon maaf dulu waktu masih kecil, ya saya punya pengalaman pribadi, mungkin bapak-bapak di Singosari ini juga pernah ya. Dulu kita masih kecil, saya lah itu. Di tengah saya itu kan ada orang-orang Cina itu ya. Itu kalau mati itu ngundang tetangganya suruh nangis. Nah, itu disuguhi kuaci itu. Seingat saya dulu begitu. Benar tidak benarnya ya ini masa kecil ya. Nah, itu kan namanya suruh menangis kan. Nah, seperti itu kalau umat Islam kan haram, tidak boleh. Kalau kita menangis orang tua kita meninggal dunia itu umum, tidak apa-apa. Nabi pun pernah meneteskan air mata. Kalau Said Ibrahim putra beliau wafat, beliau sedih, tidak apa-apa. Tapi kalau berok-berok katanya orang Jawa itu, apa berok-berok itu ya, meraung-raung ya, meraung-raung menangis, apalagi sampai bayar ya enggak, apalagi sampai nyuruh tetangganya, ayo kamu nangis ya, lo kok gitu ya, biar keren lah gitu misalnya. Nah, ini mayatnya yang mayat yang wasiat itu besok akan disiksa. Begitu mendengar tangisan keluarganya ini akan disiksa, begitu kurang lebih ya. Tapi menangis itu boleh, asalkan lumrah biasa. Kesedihan, nangis kesedihan ya. Bukan nangis tidak ikhlas, begitu. Ini takwilan pertama, ya, takwilan pertama. Artinya di sini takwilan pertama yang tadi itu, ternyata mayat itu juga merasakan sedih dan tersiksa tatkala orang yang hidup melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya enggak? Loh, kalau sesuatu yang tidak benar itu tangisan, meraung-raung, itu mayat mendapatkan merasakan tidak enaknya gitu. Terus bagaimana kalau ini pahala? Keluarganya membaca Al-Quran, ya pasti mayatnya senang. Itu kan logikanya begitu. Jadi mayat itu bisa mendengarkan, bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang hidup. Kalau orang hidupnya baca Quran, ya senang, ya enggak? Tapi kalau orang hidupnya itu datang ke kuburan, bawa gitar, nyanyi-nyanyi, ya, loh kenapa? Karena yang mati ini sesama penyanyi, akhirnya nyanyi-nyanyi, ya sedih itu ya, sumpek itu, mayatnya sumpek, aku itu sudah mati, ketemu malaikat, Munkar dan Nakir, kamu nyanyi-nyanyi di atas sana. Kalau bila perlu, kalau mau keluar nih mau dimarahin itu yang nyanyi-nyanyi kan gitu ya. Tapi kalau bacakan Yasin, ya seneng sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Yang kedua, artinya annal mayyita, bahwasanya mayit itu yu'adzabu, tersiksa. Disiksa dengan tersiksa itu beda loh ya. Tersiksa bibukai ahli dengan tangisan keluarganya untuk dirinya. Tersiksa itu begini. Kalau misalnya saya ada di rumah terkunci, Pak. Ada rumah itu terkunci dari dalam. Ya. Kemudian anak saya di depan, pulang sekolah tidak bisa masuk. Kuncinya nggak ada. Kuncinya dibawa istri misalnya saja. Ya, woi, Abi gimana mau masuk gitu kan ya? Waduh ini nggak ada kuncinya, tunggu aja. Tiba-tiba anak saya ini jatuh terpelanting dan menangis. Gimana rasanya saya? Mau keluar tidak bisa. Saya kan tidak disiksa, tapi hati ini tersiksa. Ya dah. Apalagi kalau anaknya berdarah-darah, mau nolongi tidak bisa. Ya, telepon istri, HP-nya di silent tidak diangkat. Mau minta tolong nggak bisa. Jerit-jerit tetangga kayak dengar. Ini namanya tersiksa. Beda dengan disiksa. Jelas? Nah, ada juga yang menerjemahkan bahwasanya mayit itu merasa tersiksa tatkala ada keluarga mayit yang menangis, apalagi menangisnya menjerit-jerit, ya enggak? Maka janganlah
kita boleh menangis sejenak, ya kemudian ya kita ikhlaskan, kita doakan begitu. Tapi bukan berarti enggak boleh menangis sama sekali, enggak. Ya, boleh menangis sewajarnya, tapi jangan sampai menjerit-jerit karena apa? Mayitnya tersiksa, hatinya mayit tersiksa. Artinya mayit di situ merasakan tangisan keluarganya. Mayitnya mau bilang, misalnya saja ya, ini mayitnya minal aulia, ya, mayitnya minal aulia dari para wali ini, disambut oleh Nabi Muhammad misalnya, ya, ahlan wa sahlan, ya Syekh Fulan, keluarganya menangis. Kata syekhnya ini, loh aku ini di kuburan seneng, sekarang dijemput sama Nabi Muhammad kok kamu nangis-nangis? Mestinya tolak al-badru alaina mestinya ya. Kok kamu nangis-nangis? Kurang lebih begitulah ya. Nah. Kaqouli ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-naru, bahwasanya neraka itu yu'raduna 'alaiha, ya, yu'raduna disodorkan 'alaiha atas para mayit itu ghuduwwan wa 'ashiyya. Ghuduwwan pagi hari dan siang sore hari gitu, pagi dan sore, kalau siang dan malam ya. Artinya dengan adanya apa ya, kalau keluarganya itu tidak bisa sabar ya dah, maka kasihan mayitnya kasihan, akan disodori gambaran-gambaran yang menakutkan ya, neraka dan segala macam begitu ya. Maka kalau kita ada keluarga kita boleh nangis asalkan ya sekedarnya selurahnya, jangan terus merasa tidak ikhlas begitu, apalagi kalau sampai wasiat, kalau aku mati ya tangisi diriku. Jangan, naudzubillah. Kalau ayah saya, abah saya itu justru wasiat kepada anak-anak cucunya, kalau aku mati jangan ada yang menangis ya. Saya enggak mau kalian menangis pada diriku begitu. Walaupun kita juga tetap menangis sedih ya karena orang tua kita dan guru kita kan begitu, lumrah ya. Asalkan tidak menjerit-jerit, enggak ridho gitu, enggak, kasihan. Baik. Wa ka hadithi watihi alaihi salatu wassalam al-jaridataini ala qabraini. Seperti juga tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan 2 pelepah kurma ya, di atas 2 kuburan. Ini sudah pernah saya terangkan di tempat ini, tapi ini babnya ya bab itu, jadi diulangi lagi ya. Wa akhbara, dan dihabarkan annahu, bahwasanya mayit atau bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi tentang meletakkan jari data ini apa? 2 pelepah kurma itu yukhaffafu anhuma madamata rutbataini. Mayitnya itu yukhaffafu, akan diringankan siksanya ya, anhuma atas atau berkat al-jari data ini 2 pelepah kurma ya, yang diletakkan di atasnya nyekar itu madamata rutbataini, selagi pelepah kurmanya atau nyekarnya, kalau kita nyekar dengan bunga, kalau Nabi Muhammad nyekarnya dengan pelepah kurma itu rutbataini, masih basah atau segar ya, begitu ya. Umumnya bunga yang ditaruh itu paling enggak ya 2 malam, kan itu ada yang sudah layu, ada yang masih segar ya dah. Tapi kalau dikasih air misalnya bisa 3 malam, 4 malam, 4 hari, seminggu kan begitu ya. Itu ternyata fungsinya yaitu akan membuat mayit yang di dalamnya itu semula disiksa itu diringankan siksanya. Luar biasa. Kenapa? Karena bunga atau pelepah kurma yang dikatakan masih basah itu namanya masih hidup. Istilahnya masih hidup. Itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit maupun di bumi dari benda-benda padat itu bertasbih. Artinya hidup. Begitu ya. Nah ini yastaghfir, memohonkan ampun bagi mayitnya. Jadi kalau meletakkan bunga di kuburan, bunganya itu selagi hidup, bukan hidup, seger ya, itu dihukumi hidup, itu beristighfar untuk memohonkan ampun, memintakan ampun bagi mayit. Begitu, maka diringankan apa? Siksanya. Loh, wong daun ini saja istighfarnya diterima oleh Allah. Bagaimana dengan manusia? Itu tadi takwilannya kan jauh ya, takwilannya ya.
jaridah atau pelepah kurma atau bunga itu pun beristighfar. Kan gitu, karena dalilnya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbihlah kepada Allah. Kan gitu, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kita enggak dengar. Gimana dengan orang yang hidup kita ini? Baca astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat misalnya. Ya Allah, mohon ampunlah aku untuk semua umat Islam, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ini dengar, ya pasti diterima lah, pasti sampai. Begitu kurang lebih ya. Akhrajahu Syaikhan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya bahwa hadisnya itu hadis sahih wa ashabus sunan al-arba'ah, bahkan juga ditambah dengan 4 imam, yaitu Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Jadi 6 perawinya ini 6 yang apa ya? Perawi yang top-top ya, perawi hadis yang top-top. Berarti ini hadisnya hadis sahih, begitu maksudnya. Kalau hadisnya sahih masa ditolak? Biar saja orang Wahabi Salafi menolaknya, yang penting kita mengamalkan hadis ini. Ditambah Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Khuzaimah, berarti 7 orang ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan masalah bacaan-bacaan tahlil, bacaan-bacaan Al-Quran, termasuk juga masih banyak insya Allah di belakang-belakang menerangkan bagaimana kalau ada orang membaca Al-Quran di atas kuburan, boleh apa tidak ya, itu juga boleh. Kalau kita mengamalkannya, kita baca Quran di sini di masjid, pahalanya kita kirim kemana? Orang tua kita, ya enggak? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau kita di rumah duka, ini biasanya awal-awal, boleh apa tidak boleh? Boleh ya. Nah, ini tidak masalah. Karena itu ya, kalau kita mengatakan ya siapapun yang mengamalkan apa sabda Nabi tadi, iqra'u yasin ala mautakum ya, dan lain sebagainya, hadis-hadis yang lain, ya sudah kita amalkan saja. Walaupun biarlah mereka mengatakan apa saja, mengatakan ini tidak sah, ini tidak ada dalilnya segala macam, nggak perlu itu ya, nggak perlu kita terpengaruh. Nah, masalahnya ya ikhwan, saya juga mendengarkan kadang-kadang ini anak-anak kita, alhamdulillah kalau kita ini mengaji kayak demikian ini jadi paham. Kadang-kadang anak-anak kita ini terpengaruh, mereka tidak mengaji, tidak tahu, kemudian mereka bergaul dengan masyarakat. Nah, di antara pergaulan itu ketemulah orang-orang yang mengingkari tahlilan, ya dah. Katanya tidak ada apa contoh dari salaf, akhirnya terpengaruh. Ini yang sedih kita ya, apalagi adik-adik kita, anak-anak kita kuliah, kemudian di sana ada kumpulan pengajian. Loh, kalau salah pilih guru, ternyata gurunya itu orang-orang tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Akhirnya pulang dari kampus, kita meninggal dunia nggak ditahlili. Ya, katanya gimana? Karena di dalam keterangan itu nggak ada, amalan salaf nggak ada gitu. Wah, ini parah ini ya. Maka kita harus juga mengajarkan pada keluarga kita bahwa sebenarnya ulama salaf sudah mengamalkannya. Ini sebagai penutup, dan juga menunggu azan. Dulu ada, saya katakan Gus lah gitu. Ini putranya Kiai, saya tidak nyebut nama, putra Kiai ya. Nah, ini kiainya kiai kita, Kiai Ahlussunnah wal Jamaah tahlilan, wafat ini. Sedangkan Gusnya ini kuliah, pulang langsung di rumahnya diumumkan, saudara-saudara nanti malam nggak ada tahlilan, karena tahlilan itu nggak ada dalilnya. Jadi saya biarin saja, nggak usah tahlilan. Maka di debat sama kiai yang temannya ayahnya, loh Gus, kita dulu ini satu teman dalam tahlilan, kok ayahmu nggak tahlili? Ya, saya punya pemahaman demikian, jadi nanti nggak usah tahlilan. Ya kita doakan kok Gus itu tahlilan. Nggak usah didoakan, karena doa itu nggak sampai untuk mayit, katanya Gusnya ini. Langsung kiai ini pandai, yang kiai temannya ayahnya pandai, langsung berdoa. Anggap saja kita katakan kiai yang wafat siapa ya? Kita namanya Kiai Sulaiman gitu aja ya. Mungkin tidak ada ya, contoh aja ya. Ini orang baik gitu, langsung sama temannya itu didoakan. Ya Allah, di depan orang banyak itu. Ya Allah, siksalah Kiai Sulaiman. Masukkan neraka itu Kiai Sulaiman. Azab yang pedih itu Kiai Sulaiman di mana? Di kuburannya gitu kan gitu ya. Langsung Gusnya bilang marah. Loh, kok orang tua saya didoakan gak bagus masuk neraka? Dijawab, katanya doa nggak sampai sama mayit, katanya ya.
Mau didoakan yang baik-baik kamu nggak boleh, sekalian aja tak doakan yang keras itu. Akhirnya sudah nanti malam tahlilan gitu. Wah ini kayak pandai ini gitu ya. Gak perlu dalil-dalil gitu ya. Ya kurang lebih itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan keluarga kita yang sudah meninggal dunia dengan berkat kita mengaji, mereka mendapatkan pahalanya dari kiriman pahala mengaji kita. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.